Halo Tot, jadi hari ini gue mau ngebahas soal realitas kehidupan arsitek muda di Jakarta. Jadi kayak kayak lu baru jadi arsitek, baru lulus fresh grade, terus jadi arsitek, junior arsitek di beberapa biro mungkin, beberapa biro, beberapa studio. Dan ini yang menampar gue banget dari dunia kuliah ke dunia pekerjaan. Jadi yang pertama itu adalah ternyata dunia pekerjaan itu tidak semenyenangkan itu. Atau ini reality check yang mungkin banyak orang udah sadarin tapi gue baru nyadar sekarang gitu, karena dalam pikiran gue, dalam benak gue pun dalam dunia pekerjaan itu kita gak akan beda jauh dengan arsitek kita, dengan cara kerja arsitek yang kita pelajarin saat kita masih kuliah. Tapi dalam kenyataannya, kalau pas kuliah lu fokus terhadap diri lu, gini kita harus bikin mindset dulu. Jadi dalam kuliah itu biasanya kita fokus ke diri kita, all about us, all about me, look at me. Jadi ibaratnya kayak lu bikin konsep, lu memegah-megahkan karya lu bikin solusi-solusi dari problem yang biasanya lu create sendiri juga. Jadi problem yang belum tentu ada tapi lu create untuk lu solve gitu. Dan itu menuntut kalau orang lain tuh, atau dosen lah minimal, atau teman-teman lu lah, have to look at you gitu. Mereka harus lihat lu gitu, dengan konsep dan ide dan apapun itu inovasi yang lu coba bikin. Tapi kalau di dunia kerja itu tuh berbeda. Lu bakal menjadi semacam assistant dari orang-orang, dari klien kita gitu. Jadi kita harus service. Jadi not look at me, but look at other people. Lu harus punya empati, lu harus punya simpati yang kuat, baru lu bakal bisa jadi arsitek yang bagus. Gimana lu service klien lu, gimana lu bisa bikin klien lu happy, gimana klien lu tuh bisa ceritain project yang lu bikin ke teman-teman dia gitu. Teman-temannya dia datang ke rumah dia yang dimana lu rancang bangunan itu, lu rancang rumah itu, dan teman-temannya pengen hal yang sama. Itu adalah salah satu bentuk service yang sukses. Jadi karena pelayanannya bagus, service-nya bagus, hasilnya bagus, desainnya bagus, dan teman-teman dari klien lo itu bisa juga untuk pengen hal yang sama, dan lu lakukan itu dengan baik. Berarti lu execute itu dengan mantap, dengan klik. Jadi dari situ tuh udah kelihatan bedanya ya. Ketika lu kuliah fokus on us, fokus on you, fokus on myself. Tapi ketika lu udah kerja, gitu terus fokus on other, fokus on client, fokus on people, fokus on partner, fokus on other things, not you anymore gitu. Lu nggak bisa egois sendiri lah ibaratnya. Kayak gitu. Kecuali lu udah punya branding image yang kuat nih, kayak apapun yang dibikin kan dia terserah dia. Tapi kalau lu sekarang masih mau membangun, masih mau mulai, how you can do that gitu? Nggak akan bisa. Lu harus nurunin ego lu, tampar diri lu sendiri, dan ya coba untuk sedikit lebih fokus dan punya empati dan simpati ke orang-orang lain dibandingkan hanya fokus ke diri lu sendiri. Oke, yang kedua. Jadi yang kedua itu soal privilege. Kalau di kuliah, kalian tuh punya privilege. Privilege yang paling besar itu adalah bagaimana lu bisa berpikir secara kreatif tanpa terbatasi oleh berbagai macam faktor. Sementara di kerjaan, faktor yang membatasi lu tuh sangat-sangat banyak. Bahkan ini bukan faktor yang bisa lu akalin gitu. Biasanya faktor itu udah absolut, dan faktor itu tuh udah mengekang banget. Contohnya peraturan gitu, itu yang paling mengekang dan paling gimana? Apalagi jadi dua gitu, peraturan dan duit, peraturan dan budget. Dua hal ini yang lu harus pikirin. Itu yang paling mengekang banget di dunia arsitektur sebagai praktek. Lu bakal pusing, susah, dan mikirin banyak hal di situ. Kalau peraturan mungkin masih bisa, karena kita udah pernah ngerespon peraturan juga ketika kita di kuliah. Tapi kalau lu bicara soal duit, jarang banget di kuliah diajarin soal duit, kecuali RAB. Jadi lu bakal bingung sendiri juga gimana cara gue memanage duit klien gue yang cuma segini untuk membangun kemauan dia tuh yang selangit gitu. Jadi hal-hal itu yang lu bakal pusing nantinya gitu di kehidupan setelah lu berpraktek di dunia arsitektur. Jadi dua hal itu yang kira-kira ngenampar gue dalam sebulan gue bekerja di biro arsitek setelah gue lulus. Bahkan sekarang gue belum graduation tapi gue udah kerja, coba untuk cari pengalaman, dan that hits me hard. Itu kayak gue ditampar dengan keras gitu. Dan privilege gue di kampus untuk temen gue tuh pernah bilang gini pas gue ketemu dia ya setelah gue mulai kerja, lu mulai kehilangan privilege lu setelah lu berkuliah di salah satu kampus yang sangat-sangat bebas, satu kampus yang punya imajinasi dan juga idealisme arsitektural yang lebih ke desain. Lu mulai kehilangan privilege itu, dan gue akuin itu bener. Tapi ya that's the industry, you have to follow. Ketika lu udah follow dan lu udah bisa
sustain sendiri. That's where you have to innovate. Ketika lo udah controlling, lo bisa innovate. Ibarat chef, kalau chef itu baru-baru awal belajar, yang dia lakukan adalah contact resep chef lain. Tapi ketika dia udah tahu resep itu, udah pakem dengan resep itu, dia udah bisa main-main. Tambahin sedikit lemon, tambahin sedikit gula, tambahin sedikit garam, tambahin sedikit micin, MSG, dan itu bakal jadi lebih enak sesuai versi dari dia sendiri. Jadi you have to klop dulu, baru habis itu you can mix everything in. That's all for today, and I'll see you in the next video. Bye bye.